Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu sukar untuk dimengerti semua ini, kita terlambat meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Halo Mbak, boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk penampilan dari Musical Notes dari Institut Musik Jalanan dengan Mbak Sisilia ya? Iya, betul. Mbak Sisilia emang Kak Hitna favoritnya atau gimana nih? Iya sih, kebetulan aku suka banget lagu-lagunya Kak Hitna. Tapi siapa yang paling favorit penyanyi nih Mbak Sisilia? Kalau vokalis cewek kebetulan Nicky Astria sih. Niki Astria ya, tadi penampilannya bagus banget. Kita pengen sih sekali-kali dengar Mbak Sisilia nyanyi lagu Niki Astria. Boleh ya kapan-kapan Oh, ya? ya, boleh kapan-kapan. Jangan kayak lagu dong kapan-kapan. Oke. Dan kita melihat bagaimana bahwa teman-teman dari Musical Notes dari Institut Musik Jalanan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang seseorang untuk terus berkarya, dan nantinya penampilan dari Musical Notes dari Institut Musik Jalanan ini akan menemani kita sepanjang program Sri Kandi untuk malam hari ini. Betul ya Mbak Sisilia? Iya, betul. Iya. Program Sri Kandi, program yang menampilkan sosok perempuan yang tidak hanya hebat dan juga berprestasi, tapi juga kemudian berkontribusi terhadap masyarakat dan tentunya menginspirasi. Sebelum saya hadirkan siapa saja Sri Kandi yang akan saya ajak berbincang untuk malam hari ini, kita lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Pertama kali kesini, pertama ya minder dulu, terus pas ketemu sama teman-teman yang ternyata bukan cuma saya di sini yang kayak gini. Yang bantu orang tua sekarang udah bisa, terus ada uang sedikit-sedikit bisa menabung, kayak kalau mau beli apa-apa sekarang udah nggak nunggu uang dari orang tua. Kan kemarin kalau minta orang tua kayak malu, masa minta terus.
pesan buat kalian semua yang lebih sempurna dari aku. Jangan putus asa, semangat. Saya seperti ini, tapi saya semangatnya tinggi karena saya punya kehidupan yang akan pengen lebih baik dari yang dulu. Apabila jadi kita lihat tayangan ada banyak perubahan yang dirasakan oleh teman-teman difabel tadi. Tapi sebetulnya siapa sosok yang menawarkan perubahan dan memberdayakan teman-teman difabel tadi? Saya akan langsung undang Dea Valencia. Hai Mbak Dea, selamat malam. Apa kabarnya? Kita langsung ngobrol-ngobrol yuk. Silakan duduk loh. Mbak Dea tadi sudah kita lihat tayangan sebelum Mbak Dea tadi turun dari tangga. Dan kita ketahui 120 karyawan Mbak Dea yang saat ini bekerja membantu di Batik Kultur ya Mbak Dea ya. Ini 50%-nya memang dari teman-teman difabel. Apa sih alasan utamanya? Sebenarnya nggak pernah ada plan, nggak pernah kepikiran. Jadi ini benar-benar tidak ada plan sebelumnya gitu ya? Nggak, jadi terus terang saya jualan batik sendiri itu pun bisa dibilang nggak disengaja, bukan cita-cita juga. Tapi waktu dulu saya kuliah, ada ibu saya minta tolong dijualin beberapa kain batik. Dari setelah saya mulai belajar tentang batik. Nah dari belajar tentang batik, jualan baju batik, dan mulai produksi, disitulah pada kira-kira tahun 2013 tuh saya memang dipertemukan oleh sekelompok orang difabel yang saat itu sedang magang. Di sana baru pertama kali pertemuan saya dan mengetahui bahwa ada orang-orang seperti itu yang bisa bekerja. Batik Kultur pada saat itu sudah hadir? Udah, dari 2011. Dari 2011, tapi 2013 adalah momen pada saat bertemu dengan teman-teman di Iya, dari 2013 mereka minta kerjaan ke saya. Awalnya sempat bingung, kayak aduh disuruh kerja apa ya. Terus waktu itu kan saya nggak bisa bayangin gitu. Yang pertama kali masuk Batu Misi itu dia nggak ada tangan dua-duanya. Saya mau bayangin caranya makan gimana aja tuh nggak bisa. Nah dari situ saya kenalan, dia tunjukin oh saya tuh bisa makan dengan normal, saya bisa pakai HP, dia bahkan bisa menjahit, masukin jarum, masukin benang, benang ke jarum dan lain-lain. Terus saya kasih dia kesempatan untuk kerja saat itu pertama di bagian gudang, catat-catat barang masuk dan keluar dan lain-lain. Terus baru saya menyadari bahwa mereka tuh sangat-sangat punya potensi. Nah ini baju saya juga karya dari Dea Valencia bersama teman-teman difabel. Tentunya ada cerita di balik setiap baju, ada cerita di balik setiap jahitan. Nah kita lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Batik adalah warisan budaya yang syarat akan seni. Tiap titik dan garisnya memiliki cerita tersendiri. Batik bukan hanya soal daya pakai atau daya beli, tapi juga seberapa jauh kita mampu mengapresiasi nilai kreasi. Jauh kita bisa mengapresiasi dari sebuah karya. Ini bentuk apresiasi dari Mbak Dea untuk karyawan, terutama untuk teman-teman difabel. Nah ini pemirsa bisa lihat, ini adalah baju karya Dea Valencia. Dan yang paling menarik adalah di tag-nya. Ada kemudian siapa penjahitnya, fotonya, cerita sedikit ringkasan mengenai penjahitnya. Gimana nih, apa ini adalah bentuk apresiasi atau bagaimana nih Mbak Dea? Jadi sebetulnya pada umumnya di industri fashion itu yang dikenal tuh desainernya. Siapa sih desainernya, siapa sih labelnya itu. Padahal pada kenyataannya adalah orang-orang di balik jahitan tersebut yang menghabiskan berjam-jam atau kadang-kadang berhari-hari untuk menyelesaikan satu baju. Jadi sebagai bentuk apresiasi saya untuk mereka, saya sendiri nggak bisa jahit loh, sama sekali nggak bisa jahit. Karena kan di dunia sekarang kan kayak segalanya serba otomatis gitu. Kadang-kadang orang tuh lupa bahwa
behind everything tuh ada human touch. Jadi ini kayak pengen mengingatkan lagi aja. Saya juga jadi penasaran nih. Saya ingin berdiskusi langsung dengan orang-orang yang spesial yang berada di balik cerita jahitan dari Dea Valencia. Gimana kalau kita langsung undang Mbak Uum dan juga Mbak Nur. Kita akan Hai, kabarnya? Baik. Mbak Uum dan juga Mbak Nur katanya ada banyak perubahan yang kemudian dirasakan dalam kehidupan, bahkan kehidupan cinta katanya ya. Setelah bergabung dengan Dea Valencia. Kita ingin dengar dong cerita dari Mbak Uum dan juga Mbak Nur, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sri Kandi. Kalau aku nggak di situ, aku nggak bisa apa-apa tanpa Mbak Dea. Kamu sendiri bisa. Kak, aku nangis. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Telah hadir Mbak Uum dan juga Mbak Nur. Sebelum cerita soal gimana rasanya gabung ke Dea Valencia, ini Mbak Uum, Mbak Nur juga ada di setiap tag bajunya Mbak Dea ya? Iya, jadi setiap yang mereka produksi aja. Jadi memang satu baju ada satu penjahit kan. Khusus satu penjahit. Dan kemudian ada fotonya di balik Iya. jahitan dan juga baju. Ini artinya udah terkenal dong ya di antara pelanggan-pelanggannya Mbak Dea. Iya. Tapi berbicara mengenai perubahan nih Mbak Uum dan Mbak Nur pasti punya ada cerita perubahan masing-masing nih ketika bergabung dengan Mbak Dea di Batikultur. Mau mulai dari siapa dulu? Mbak Uum dulu deh. Apa sih perubahan yang paling kerasa banget buat Mbak Uum? Berani. Berani, jadi berani. Iya. Sebelumnya nggak berani? Nggak berani. Lah dulu, waktu dulu kan dimanja sama orang tua. Gitu. Terus mau kemana-mana juga sama orang tua, sama kakak. Sekarang udah bisa sendiri. Dulu dikawal terus, sekarang mandiri gitu ya. Kenapa? Kenapa bisa jadi mandiri kayak gitu Mbak Uum? Karena semangat saya pengen menjadi seorang wanita yang sukses. Kira-kira waktu dulu gabung ke Dea Valencia di Batikultur ini, apa sih yang kepikiran pertama? Ya pertama juga kaget sih Mbak. Pas ke situ kan, lihat teman-teman. Ya Allah, saya masih bisa jalan, alhamdulillah. Sedangkan teman-teman di situ ya ada pakai kursi roda, yang nggak punya tangan, ya ada juga yang kecelakaan. Tapi saya bersyukur banget dengan semangat mereka, saya bisa, mereka itu buat inspirasi saya. Kalau Mbak Nur gimana? Soalnya ya pasti punya suami. Punya suami. Itu yang paling kerasa, jadi kisah cintanya yang berubah ya. Gimana? Suaminya ketemunya di Batikultur. Oh, ketemu di Batikultur, Iya. sama-sama kerja di Batikultur. Ternyata selain membuka lapangan pekerjaan, ini buka biro jodoh kayaknya Mbak Dea. Kayaknya gitu. Nah, ingin tahu sih sebetulnya seperti apa sih versi dari suaminya Mbak Nur. Kita simak yuk terlebih dahulu pernyataan berikut ini. Awal bulan pertama di sini kan ya sering ketemu, kan bareng satu kos itu. Akhirnya lama-lama ketemu, akhirnya aku suka. Ya mudah-mudahan ya langgeng terus, bisa mendapatkan momongan anak. Jadi gitu Mbak Nur. Jadi sekarang setiap pagi, setiap kerja selalu ditemani suami ya? Karena kerjaannya di tempat Sama. yang sama. Oke. Kalau tidak salah untuk Mbak Nur ini rok yang saya pakai ya? Ya. Karya jahitannya Mbak Nur. iya. Iya, Iya. spesial. Jadi di tag ini pasti ada fotonya Mbak Nur dong. Dadaan jahitnya. Oh gitu. Waktu gabung ke Batikultur memang ada pengen misalnya spesialisnya memang ngejahit atau ngebordir atau apa payet mungkin seperti itu. Enggak, pertamanya sih beli baju kan susah. Otomatis kan ukuran saya kan enggak ada. Iya iya iya. Ya, gimana caranya saya bisa bikin baju sendiri? Udah.
termotivasi cuma bikin baju sendiri. Kita juga pengen tahu nih bagaimana sih situasi kerja, apa sih kata teman-teman mengenai batik kultur. Mbak Uum juga mungkin disebut sama teman-teman. Kita lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Kumpul dengan anak-anak yang difabel bagi saya mereka istimewa. Ya karena bagi saya mereka udah kayak anak sendiri. Dan di sini kan perlakuan kami tidak mengistimewakan mereka. Yang penting kita kasih support mereka biar mereka mandiri, biar mereka bermanfaat buat dirinya sendiri terutama dan bermanfaat bagi orang tuanya dan mereka nggak merasa dikucilkan. Jadi lingkungan kerjanya sangat suportif ya seperti itu Mbak Uum dan juga Mbak Nur. Tapi sebelum bergabung dengan batik kultur, ada tidak kemudian pengalaman yang mungkin dirasa tidak enak, yang membuat kepercayaan diri menurun? Pertama sih sempet minder ya Mbak. Aduh, aku kayak gini, sedangkan teman-teman kan ya ada yang normal ya Mbak. Apakah aku bisa bergabung? Apa enggak gitu? Ya, semakin lama semakin hari kan ya komunikasi gitu kan. Ya alhamdulillah sih enak, enjoy. Santuy ya Mbak Dea. Kayak Mbak Uum ini cocok juga jadi komedian ya Mbak Dea. Gak apa-apa. Siapa tahu ada yang rekrut. Nanti Mbak Dea dong yang nangis. Kalau ya Mbak. Kalau Mbak Nur seperti apa? Ada pengalaman yang mungkin sempat tidak bikin enak, tidak hanya mungkin di batik kultur, tapi ketika kemudian belum bergabung dengan batik kultur sendiri. Kalau yang pasti enggak enak pasti. Soalnya kita jalan pun diliatin. Kok gitu ya? Ada pasti kayak gitu. Tapi kalau kita pembawaannya secara senyum, nyapa, mereka yang lihat jadi malu sendiri. Intinya pembawaan dari diri sendiri juga sangat penting ya. Mbak Dea pada saat kemudian merekrut teman-teman difabel, kemudian diberdayakan, sempat tidak ada kemudian pandangan-pandangan yang mungkin negatif ataupun sinis mungkin? Well, pasti ada pro kontra. Bahkan terus terang saya mau hari ini ajak mereka berdua ke sini pun cukup mikir. Cuman saya percaya bahwa contohnya mereka berdua hadir di sini itu akan membawa dampak bukan cuman bagi viewer yang normal, yang istilahnya jadi terinspirasi oleh mereka. Cuman banyak juga orang-orang difabel yang di rumah. Mereka nggak bisa keluar karena keterbatasan. Kalau kamu ada semangat, kamu pengen maju, kamu ada kesempatan dan pasti bisa. Tapi Mbak Dea, tadi kita dengarkan bagaimana perubahan Mbak Uum dan juga Mbak Nur ketika bergabung dengan batik kultur. Untuk pribadi Mbak Dea sendiri, apa perubahan apa yang terjadi pada pribadi seorang Dea Valencia? Mungkin perubahan yang paling major secara pribadi adalah rasa tanggung jawab. Mungkin kalau yang normal, sampai usaha batik kultur ini kurang jalan gitu. Yang normal mau cari kerjaan yang lain lebih mudah. Cuman saya harus mikirin mereka. Kedua juga untuk melihat orang itu nggak hanya dari covernya aja, nggak hanya dari luarnya aja. Bahwa harus melihat mereka itu apa sih kemampuannya, semangat mereka itu diapresiasi. Value-nya seperti apa ya? Value mereka seperti apa, benar sekali. Jadi nggak superficial. Tapi tadi yang seperti dikatakan oleh Mbak Dea, ada pembelajaran mengenai tanggung jawab. Dan tentunya ini semua berdasarkan juga cinta yang luar biasa dari Mbak Dea untuk teman-teman difabel, teman-teman difabel juga untuk batik kultur. Nah sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu kembali penampilan dari Musical Notes dari Institut Musik Jalanan. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan.
luar biasa. Ada yang mau diomongin nggak sama Mbak Dea, Mbak Uum dan juga Mbak Nur? I love you Mbak Dea. Oh, Terima kasih. terima kasih. Sama-sama, saya yang terima kasih. Terima kasih. Udah bisa mempekerjakan aku di batik kultur. Kalau aku nggak di situ, aku nggak bisa apa-apa tanpa Mbak Dea. Kamu sendiri bisa. Enggak, Kasih Mbak Dea. kamu sendiri bisa ya. Ya, aku nangis. Mbak Nur, ayo dong. Lewat. Ya, nggak bisa kata lain. Terima kasih. Yang bisa saya ucap terima kasih dan terima kasih. Nggak bisa balas apa-apa Mbak Dea. Enggak, udah Mbak Dea mungkin ada Kalian hebat. membalas terima kasih atau rasa cintanya. Saya benar-benar merasa hanya saluran tangan Tuhan aja. Bukan saya. Semua memang sudah jalannya ya sayang. Memang karena semangat mereka, mereka sendiri punya kemauan. Kalau mereka nggak ada kemauan juga saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya kembalikan lagi. Kalian terima kasih ke saya yang terima kasih ke kalian. Terima kasih setiap hari udah semangat. Terima kasih setiap hari udah ceria. Oh ya Mbak. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak dan juga Mbak Nur, Mbak Dea juga. Tapi selain Mbak Dea, Valencia ini ada perempuan lain yang juga kemudian sangat peduli terhadap pemberdayaan teman-teman difabel. Sri Kandi akan sudah kembali sesaat lagi. Aku jadi ketanan. Bohong kalau aku bilang aku nggak depresi. Itu pasti membuat hati terluka, pasti. Siapa sih yang nggak mau diciptakan bahwa kita sebagai perempuan ini pengen kelihatan baik-baik aja. Pemirsa, kembali bersama kami di Sri Kandi dan kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai bagaimana menggali potensi teman-teman difabel dan bagaimana memberdayakan teman-teman difabel. Kali ini saya akan ajak berbincang Mbak Angki Yudhistia. Halo. Selamat malam Mbak Angki. Apa kabar? Baik Mbak, apa kabar juga? Jadi staf khusus kayaknya sibuk banget, boleh dong. Kita sih sudah kemudian sering mendengar ya bagaimana Mbak Angki ini berjuang untuk teman-teman difabel. Dan kali ini duduk sebagai staf khusus untuk Presiden Jokowi, terutama untuk juru bicara sosial. Ini dianggap mematahkan stigma mengenai keterbatasan teman-teman difabel. Bagaimana tanggapan dari Mbak Angki? Ini amanah ya, amanah luar biasa. Maksudnya di antara sulitnya mendapatkan kepercayaan, tapi Bapak Presiden memberikan kepercayaan yang luar biasa. Artinya amanah ini yang aku dapatkan itu kan dua. Yang pertama menjadi staf khusus Presiden. Yang kedua ini adalah sebagai juru bicara Presiden di bidang sosial. Bisa kebayangkan seorang perempuan tuli, tidak bisa mendengar. Diamanahkan menjadi juru bicara yang artinya merespon istana. Jadi hal yang seperti ini amanah yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita lihat sosok Angki, mungkin orang sudah melihatnya sebagai sosok yang sukses. Bagaimana Mbak Angki menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri untuk kemudian tidak berkutat pada kekurangan yang dimiliki, tapi lebih ke menggali potensi dalam diri sendiri? Panjang, ketika aku mengalami masalah pendengaran kan usia 10 tahun. Dan itu harus pakai alat, sebentar, aku pakai alat. Mungkin orang mengira, oh Angki ini bisa bicara, iya kan bisa bicara, tapi kan usia 10 tahun. Karena demam tinggi dan antibiotik. Kenapa saya bisa menerima diri sendiri ini adalah karena hidup ini kan cuma satu kali. Bagaimana kita bisa menyayangi diri kita, melebihi orang lain. Gitu. Artinya ketika aku sudah mulai tumbuh sayang sama diri sendiri, sehingga menyadari bahwa sebenarnya apa sih tujuan hidup, bagaimana kita bisa memberikan impact
kepada orang yang lebih banyak, itu bisa jauh lebih bahagia gitu. Ketika kita mau bantu orang, kita bantu diri kita sendiri dulu. Bantu mulai dari diri sendiri. Sudah nyaman belum nggak kita sama diri kita sendiri? Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita mengempower teman-teman kita supaya bisa bisa menerima diri sendiri, bisa melawan mental blocknya, sehingga bisa membentuk teman-teman yang memiliki karakter kuat untuk tahu kedepannya tuh mau ngapain tanpa harus mengeluh tentang dirinya sendiri. Karakter yang kuat pada saat saya baca pada saat dulu ketika menjadi masih sekolah sempat menjadi korban perundungan juga. Ini bagaimana berhadapan dengan ini? Bagaimana kemudian menghadapi situasi seperti itu? Bohong kalau aku bilang aku nggak depresi. Itu pasti membuat hati terluka, pasti. Siapa sih yang nggak mau diciptakan bahwa kita sebagai perempuan ini pengen kelihatan baik-baik aja. Tapi buat aku, orang lain akan melakukan pembulian itu karena dia tidak mengenal kita. Dan aku ngerasa bahwa bulian-bulian itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Emang awalnya tuh sulit, tapi ada kalanya kita ngerasa bulian itu akan menjadikan momentum di mana kita suatu saat akan menunjukkan bahwa orang yang bully kita itu salah, orang yang bully kita itu justru dia tuh nggak sayang sama dirinya sendiri. Dan aku jadi ngerasa yang suatu saat aku akan nunjukin bahwa aku tidak layak untuk dibully. Aku akan nunjukin bahwa aku bisa tumbuh menjadi perempuan walaupun terbatas, tapi bisa membuat bangga orang-orang sekitar termasuk orang tua. Dan itu pengalaman yang membuat menjadi kekuatan Mbak Angki untuk sukses seperti sekarang ini, termasuk kemudian ketika membangun Disable Enterprise yang menyalurkan ataupun memberdayakan teman-teman difabel. Ini bagaimana ceritanya ketika membangun Disable Enterprise? Apa alasannya? Jangan dijawab dulu Mbak Angki, kita akan lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Angki Yudhistia, seorang Sri Kandi yang mampu melawan keterbatasan. Kehilangan pendengaran sejak kecil, Angki sempat merasakan sulitnya mendapat pekerjaan. Tak ingin terkurung dalam keterpurukan, Angki membangun sebuah wadah bernama Disable Enterprise sejak tahun 2010. Disable Enterprise merupakan perusahaan sosial yang memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan para difabel. Tak sampai di situ, Disable Enterprise juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang memberikan kesempatan teman-teman difabel untuk bekerja. Saya dapat dari Instagram, internet, ada tulisan disabel, saya melihat, terus ada lowongan pekerjaan. Banyak, saya mau mencoba. Aku lagi di Disable, aku merasa senang. Melatih para difabel bukanlah tantangan berat bagi Angki. Membangun kesadaran dan meruntuhkan stigma masyarakat mengenai produktivitas para difabel lah yang membuat Angki hampir menyerah. Namun tak henti berjuang, kini Disable Enterprise sudah 10 tahun berjalan. Lebih dari 1.500 orang, para difabel telah mendapatkan kesempatan kerja yang setara melalui Disable Enterprise. Merasa mendapatkan kerjaan yang pantas yang sesuai kemampuan saya dan melanjutkan kerja. Kalau saya mendapatkan kerjaan, saya bisa hidup sendiri secara mandiri. Ya, ini mengenai Disable Enterprise. Fokusnya atau detailnya bergeraknya seperti apa sih Disable Enterprise ini? Oke, 2011 ketika pertama kali aku buat Disable Enterprise ini karena pengalaman pribadi. Susahnya mendapatkan pekerjaan. Ya, bagaimana kamu bisa bekerja sesama tim kalau kamu tidak bisa mendengar, ya kan? Dan akhirnya banyak yang terus terang yang maaf kami tidak menerima.
Walaupun saya juga sempat bekerja di perusahaan-perusahaan dan saya belajar ketika saya diterima di perusahaan, saya belajar banyak perihal bagaimana manajemennya, bagaimana bentuk organisasinya. Saya melihat teman disabilitas di usia produktif juga sulit mendapatkan pekerjaan. Itu cikal bakal Disable Enterprise ya? Nah, artinya ini permasalahannya ada di mana? Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, apakah perusahaannya ataupun teman disabilitasnya. Mungkin teman disabilitasnya itu mau menerima, tapi bagaimana dengan kualitas SDM disabilitasnya, ya kan? Nah, teman SDM disabilitasnya siap untuk bekerja, tapi bagaimana perusahaannya siap atau enggak untuk membentuk lingkungan yang inklusif terhadap teman disabilitasnya. Artinya Disable ini hadir sebagai titik tengah penjembatannya. Spirit pekerjaan itu kita selalu mengagumi teman-teman disabilitas. Spiritnya tuh luar biasa. Tapi kita perlu skillnya di-upgrade. Artinya Disable ini ada learning centernya dan juga ada employment service-nya. Jadi kita selalu berusaha mengupgrade kemampuan teman disabilitas sehingga kemampuannya itu sama rata dengan teman-teman kita. Memang fasilitasnya yang berbeda. Oke, baik. Nah, ini menjadi socialpreneur bagi seorang Mbak Angki ini membuat Mbak Angki banyak diganjar oleh berbagai penghargaan. Kita lihat bersama tayangan berikut. Mbak Angki, apa sih arti penghargaan untuk Mbak Angki? Apakah ini memang achievement paling tinggi buat Mbak Angki atau seperti apa? Kalau lihat penghargaan tadi itu sebenarnya mungkin ada lebih banyak lagi penghargaan ya. Tapi buat aku penghargaan ini adalah sebagai tantangan. Artinya aku harus lebih banyak belajar lagi. Karena aku berada di dunia seperti ini udah 10 tahun ya. Melewati berbagai generasi-generasi ya kan. Artinya aku nggak bisa terus berada di zona nyaman. Dan aku tetap harus belajar, mengikuti perkembangan zaman, khususnya untuk teman-teman disabilitas. Ada mungkin banyak harapan agar Mbak Angki bisa membuat banyak perubahan untuk teman-teman difabel, terutama mungkin bagaimana memberdayakan di sektor UMKM ataupun sektor bisnis yang ataupun yang sudah digarap oleh Mbak Dea Valencia. Nah, di segmen selanjutnya kita akan kembali undang Mbak Dea Valencia untuk berbincang bersama. Kita ingin tahu nih, apa sih sebetulnya dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memberdayakan teman-teman difabel dan bagaimana dukungan dari pemerintah lewat Mbak Angki. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mungkin secara keterbatasan fisik memang maksimalnya di situ. Memang, tapi saya percaya, Mbak Angki pun pasti percaya matematika Tuhan nggak bakalan salah. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sri Kandi. Selain kita ngobrol dengan Mbak Angki, Mbak Dea juga sudah kembali bergabung di diskusi kita malam hari ini. Ini Mbak Angki sudah di pemerintahan. Mbak Dea pelaku usaha yang memberdayakan teman-teman difabel yang memang berada di luar pemerintahan. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh seperti orang-orang seperti Mbak Dea dalam kemudian menggali potensi teman-teman difabel? Apa dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah nih? Langsung bisa curhat ke Mbak Angki langsung ya. Catat langsung. Jadi permasalahan difabilitas itu kan sangat lebar sekali. Karena terus terang di Indonesia sangat-sangat banyak, baik yang tadi seperti Mbak Angki cerita, level pendidikannya SMA, S1, S2. Cuman banyak sekali juga yang mereka tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Mungkin yang untuk batik kultur sendiri, karena kebanyakan lebih ke keterampilan tangan, adanya lembaga-lembaga seperti BBRSBD Profesor Dr. Suharso di Solo itu sangat-sangat membantu untuk kami. Bukan cuma untuk pelaku usaha, tapi juga untuk orang-orang difabilitas. Kalau di BBRSBD itu benar-benar yang diajarkan adalah keterampilan yang bisa langsung kerja Mungkin kalau memang itu bisa ditambah jumlahnya nih, mungkin di beberapa pulau, karena terus terang ada beberapa yang sempat bergabung juga dengan kami dalam program magang, lalu mereka terus harus kembali lagi, karena kan Jawa dan Kalimantan kan sangat jauh gitu ya.
Jadi mungkin kalau ada lembaga-lembaga seperti itu di sana dan di mana mereka memang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan mungkin seperti Batik Kultur disalurkan sekalian, itu akan sangat bagus karena saya dengan Batik Kultur kan hanya satu istilahnya untuk skopnya, dan apa sih kapasitas kami gitu untuk ratusan juta orang Indonesia gitu. Jadi memang butuh lebih banyak lagi tempat-tempat pelatihan seperti ini. Pendidikan inklusi ini yang sedang sangat didorong sama kita, ya kan? Karena tidak semua teman-teman disabilitas atau family itu dekat dengan sekolah terkait SLB. Artinya kan sekolah umum sebaiknya juga tidak menolak untuk menerima teman disabilitas. Nah, artinya keputusan presiden perihal Komisi Nasional Disabilitas ini sangat penting. Karena kenapa? Karena komunikasi program dari pusat ke daerah itu supaya satu suara semua. Butuh waktu berapa lama lagi nih Mbak Angki? Aku mentargetkan 2020. Jadi 2020 ini karena kita melihat bahwa sinergi dari infrastruktur yang 5 tahun kemarin dilakukan, sekarang adalah pembangunan manusia. Ini dia yang harus disinergikan. Kalau dari Mbak Dea sendiri lewat Batik Kultur, apakah ada mungkin plan mengenai proyek ke depan akan seperti apa, terutama yang mungkin melibatkan teman-teman difabel yang memang mungkin membutuhkan suara ataupun dukungan Mbak Angki di pemerintahan? Terkadang memang butuh banyak pengusaha yang memang mereka punya hati. Ada beberapa staf kami yang mungkin secara keterbatasan fisik memang maksimalnya di situ. Memang, tapi saya percaya, Mbak Angki pun pasti percaya matematika Tuhan nggak bakalan salah. Saya sih hanya ingin menginspirasi aja sifatnya. Siapa tahu ada di luar sini entrepreneur muda lainnya yang ingin bisa empower orang-orang difabel melalui gerakan Mbak Angki juga. Jadi seorang sociopreneur seperti itu ya Mbak. Tapi dari pemerintah apakah memang ada program untuk lebih banyak menggandeng? Ada spesifik programnya tidak dari pemerintah? Kalau spesifik programnya, setiap pelaku industri pasti kan punya SOP-nya, punya value, punya tujuannya masing-masing gitu. Dari pemerintah sendiri, kita tuh mendorong untuk teman-teman pelaku usaha itu memiliki kuota 1% untuk swasta agar menerima disabilitas, 2% untuk pemerintah dan BUMN. Nah, jadi secara regulasi sudah? Regulasinya sudah ada. Sudah ada. Artinya kita pun juga ada peraturan presiden pun ini yang sedang digodok dan harmonisasi untuk tentang penghargaan dari pemerintah memberikan penghargaan dan insentif kepada perusahaan-perusahaan. Tapi hal ini masih harmonisasi yang artinya pergerakan kita dan pemerintah sudah berjalan, artinya kita berterima kasih kepada pelaku-pelaku industri. Oke. Untuk Mbak Dea sendiri mungkin bisa memberikan pesan juga atau mungkin yang bisa menginspirasi bagi entrepreneur muda di luar sana ataupun mungkin yang ingin jadi sociopreneur seperti Mbak Dea dan juga Mbak Angki, apa yang harus dilakukan untuk tetap bertahan, tidak hanya business as usual tapi menggunakan hati? Pertanyaan yang ringan, cuman jawabannya cukup berat. Mungkin untuk entrepreneur kan kita juga harus bisa sustain ya. Gimana cara bisnis ini memang menghasilkan produk-produk yang masyarakat tuh bisa konsum. Menurut saya kuncinya di sana. Gimana cara bisa menjadi sociopreneur yang bisa memiliki usaha itu yang berkelanjutan. Nggak cuman istilahnya mulai terus, kayaknya nggak bisa nih udah selesai. Angki, mungkin terakhir sebagai seorang staf presiden tapi juga seorang yang menggerakkan Disable Enterprise, apa pesannya? Nothing is impossible. Kita pun juga membutuhkan lebih banyak lagi orang yang berani untuk menjadi sociopreneur. Karena pergerakan membentuk Indonesia inklusif yang ramah terhadap disabilitas, ini bukan tentang disabilitasnya saja, tapi perihal support sistemnya. Bagaimana kita bisa saling berkolaborasi sehingga kita bisa membentuk lingkungan yang setara sama seperti kita. Oke, kita harapkan dengan diskusi pada malam hari ini
kita bisa menjadi inspirasi untuk membuat sebuah support system, terutama bagi teman-teman difabel untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif bagi teman-teman difabel untuk berkarya terus tanpa kemudian melihat adanya keterbatasan dari diri masing-masing. Terima kasih Mbak Angki dan juga Mbak Dea telah berbincang bersama kami dalam Sri Kandi malam hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan dalam Sri Kandi malam hari ini. Tetap saksikan Sri Kandi setiap hari Kamis pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan kembali saksikan penampilan yang sangat apik dari Musical Notes dari Institut Musik Jalanan. Bersama diriku terbebas dari rasa, jalan wangi bunga cinta-cinta dan bahagia. Walau rintangan bercinta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara, kian lama kian mesra ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berpisah, terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cinta meyakinkan segalanya, perlahan dan pasti aku akan melangkah menuju damai jiwa. Metro TV, knowledge to elevate.